Selamat siang rekan-rekan semua. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas terkait dengan aplikasi BPJS TKU atau aplikasi untuk cek saldo BPJS Ketenagakerjaan. Pada praktiknya, pendaftaran aplikasi BPJS TKU ini seringkali ditemukan adanya gagal pada saat pendaftaran. Setidaknya ada 3 penyebab gagalnya registrasi BPJS TKU, dan di video ini kita bakal bahas 3 penyebab tersebut beserta dengan solusinya. Pertama, pada saat registrasi dilakukan, ternyata terjadi kegagalan akibat dari data yang diinput berupa nama, kemudian tanggal lahir, ataupun nomor KTP rekan-rekan semua itu tidak sesuai. Maksud tidak sesuai di sini adalah nomor yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor iktp rekan-rekan tidak sama. Hal ini sebetulnya bisa terjadi karena pelaporan dari pemberi kerja atau HR perusahaan, entah itu KTP-nya belum update ataupun KTP-nya memang salah input, sehingga menyebabkan data yang tercantum di sistem BPJS Ketenagakerjaan dengan data KTP teman-teman itu tidak sesuai. Hal tersebut kemudian berdampak pada pendaftaran BPJS TKU, karena sistem BPJS TKU ini mengakomodir apabila rekan-rekan sudah menyesuaikan seluruh data atau data iktp sesuai dengan data yang tercantum di BPJS Ketenagakerjaan. Jika misalnya namanya salah 1 huruf saja, ataupun misalnya tanggal lahir teman-teman juga salah, maka tidak bisa dilanjutkan. Ataupun bahkan NIK KTP teman-teman tidak sesuai, maka proses tidak akan bisa dilakukan. Nah, solusinya adalah dengan koreksi data, teman-teman. Koreksi data ini dengan melakukan pelaporan kepada personalia perusahaan agar dilakukan update dengan melampirkan fotokopi KTP dan kartu BPJS Ketenagakerjaan yang asli, serta nanti akan mengisi formulir yang disediakan. Atau teman-teman juga bisa datang langsung ke kantor dengan membawa kelengkapan yang tadi, tapi syaratnya sudah di-stempel oleh perusahaan ya. Namun sebetulnya salah satu trik untuk mengidentifikasi kecocokan data antara BPJS Ketenagakerjaan dengan data teman-teman sebetulnya cukup mudah. Kita bisa melihat kartu BPJS Ketenagakerjaan rekan-rekan. Jika di kartu tersebut tercantum nomor KTP dan nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan, bisa dipastikan sudah valid. Nah, namun sebaliknya, apabila di kartu teman-teman hanya tercantum nomor BPJS Ketenagakerjaan saja, maka bisa kita pastikan bahwa kartu tersebut belum valid dan tidak bisa dilakukan registrasi BPJS TKU. Solusinya seperti yang tadi disampaikan, datang ke personalia perusahaan atau datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, kita tidak bisa melakukan registrasi karena adanya faktor lupa. Lupa di sini adalah lupa password dari BPJS TKU karena sebetulnya pernah melakukan registrasi namun kata sandinya kita tidak ingat. Solusinya kita bisa menekan tombol lupa kata sandi di bawah tombol login dan kita input alamat email kita beserta dengan passwordnya pada saat nanti kita login di email. Kode verifikasi atau resetnya akan dikirim ke email dan nanti bisa kita gunakan untuk login BPJS TKU. Namun jika memang alamat email yang kita punya ini tidak ingat pula untuk passwordnya, kita bisa melakukan telepon ke 175 call center dari BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan pelaporan terkait dengan lupa dari password tersebut untuk dilakukan reset sehingga kita bisa melakukan setting ulang untuk registrasi dari aplikasi BPJS TKU ini. Yang ketiga, yang sering terjadi adalah kita sudah bisa melakukan registrasi dan sudah bisa login ke aplikasi BPJS TKU, namun pada saat kita klik lihat saldo tidak muncul, sehingga kegagalan justru terjadi pada saat kita sudah masuk ke aplikasi BPJS TKU tersebut. Nah, solusinya adalah kita bisa melakukan koordinasi kepada AR BPJS Ketenagakerjaan atau bagian informasi di BPJS Ketenagakerjaan, karena hal ini biasanya terjadi karena adanya faktor dari double kartu ataupun misalnya mutasi dari perusahaan sebelumnya. Biasanya nanti akan diarahkan entah itu solusinya dengan melakukan perubahan data ataupun hanya cukup dengan melakukan pencocokan data saja, sehingga setelah dikonsultasikan dengan AR BPJS Ketenagakerjaan atau bagian pelayanan, maka kita bisa melakukan cek saldo.
Nah, itu kira-kira faktor penyebab kenapa registrasi aplikasi BPJS TKU seringkali gagal. Setelah kita tahu gambaran solusinya, bisa mencari alternatif solusi yang tepat untuk penyelesaian apabila memang kartu kita tidak bisa diregistrasikan di aplikasi BPJS TKU. Tentunya bisa mempersiapkan segala kelengkapannya biar gak wasting time. Pada saat kita sudah datang ke kantor, ternyata cukup dengan telepon ke call center saja 175. So, kita bisa bijak milih solusi saat kartu BPJS Ketenagakerjaan kita tidak bisa kita registrasikan di aplikasi BPJS TKU. Sekian tips dan informasi kali ini, semoga bermanfaat, dan jika teman-teman ada sharing terkait kondisi BPJS TKU atau tips dan trik terkait dengan aplikasi BPJS TKU berdasarkan pengalaman teman-teman, boleh post di kolom komen. Informasi video ini sifatnya sharing dan berdasarkan pengalaman pribadi ya, jadi kalau ada salah-salah atau ada langkah yang terlewat mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.